Balik lagi di channel YouTube Prakfigur, di mana kita bisa bahas seputar film, series, sampai mainan. Dan di video kali ini gue akan ngebahas review serial She-Hulk episode pertama. Nah mungkin ya gue cukup telat ya bikin video ini ya, karena harusnya video ini dibikin beberapa hari yang lalu, nggak begitu jauh dari episode pertamanya rilis, tapi gue baru sempet bikin, jadi ya udahlah ya. Dan harusnya sih karena ini gue juga bakal ada spoiler, harusnya nggak masalah ya. Ya gue spoiler alert lah, tetap warning. Tapi harusnya sih kalian semua udah nonton ya kalau sekarang. Jadi ya udahlah. Oke, langsung masuk aja ke pembahasan ya. Series ini dibuka sama monolognya Jennifer Walters sesaat sebelum dia pergi ke ruang sidang. Nggak cuma monolog dan dialog yang biasa aja, ternyata impresi gue tuh dapet banget, kayak aha momennya tuh dapet gitu di menit-menit awal ini, karena pendekatan yang dipakai sama sutradaranya di episode 1 ini, sutradaranya Kat Coiro kalau gue googling. Nah, si Hulk ini tuh pakai teknik bercerita break the fourth wall, dimana karakter utamanya tuh bisa ngomong ke kamera seolah-olah lagi interaksi langsung sama kita, sama penontonnya. Nah kalau lu belum tahu atau belum begitu kenal dengan break the fourth wall ini apa, coba inget-inget lagi deh. Lu pasti udah pernah nonton film Deadpool contohnya. Nah Deadpool pun begitu, dia break the fourth wall, dia ngomong langsung ke kamera, ngomong langsung ke penontonnya dia. Kalau di film Indonesia ada film judulnya Aruna dan Lidahnya, itu juga sama, itu pakai teknik penceritaan yang sama ke karakter utamanya. Jadi ini jadi impresi banget buat gue yang bagus ya, kayak oke, kenapa harus pakai teknik ini gitu, apa ya, kenapa harus pakai teknik ini ya. Itu jadi menarik buat gue untuk ngikutin menit pertama sampai terakhir dan ngikutin episode 1 sampai selesai nanti sih, karena agak beda aja, jadi terasa agak beda aja begitu ya. Walaupun seingat gue dulu di WandaVision juga sama deh, seingat gue si Wanda juga break the fourth wall juga, ngomong ke kamera, interaksi, walaupun dia pakai pendekatannya kayak TV series gitu kan si WandaVision ini kan. Jadi kita melihat memang WandaVision lagi bermain peran menjadi karakter di dalam sebuah acara televisi gitu. Jadi saat ada break the fourth wall, ngomong ke kamera, itu terasa tidak keluar dari jalan cerita utamanya, tidak benar-benar break the fourth wall ya maksudnya. Tapi kalau kayak Deadpool gitu, itu kan memang break the fourth wall. Dan Jen di sini si Hulk itu juga melakukan hal yang sama. Ya udah, itu tentang teknik bercerita yang menurut gue menarik. Sampai situ aja, karena nggak terlalu banyak yang perlu dibahas. Itu hanya teknik penceritaan dan pilihan artistik sutradara. Nah jalan cerita utamanya nih, setelah monolog pertama tadi yang durasinya sekitar 3-4 menit kalau nggak salah, kita langsung dibawa ke adegan flashback dimana Jen akan mendapatkan kekuatannya Hulk. Jadi cerita tentang origin story nih. Singkat cerita, Jen lagi jalan-jalan sama sepupunya, Bruce Banner, yang kembali ke tubuh Bruce berkat penemuan sebuah alat yang bisa menekan wujud Hulknya dia. Dan di sini Bruce masih patah nih tangannya, persis seperti di end creditnya film Shang-Chi, yang artinya si Hulk ini mengambil timeline setelah event Shang-Chi. Nah, mereka lagi jalan-jalan tuh naik mobil, si Jen yang nyetir, di sebelahnya Bruce. Mereka lagi asik ngobrol sambil makan ciki. Ternyata tiba-tiba ada pesawat Sakar ngehadang mereka nih di depan mobil. Karena kaget, Jen banting setir dan mereka jatuh ke jurang. Mobil yang gelinding jatuh, mereka luka parah, tapi mereka masih hidup di sini. Jen yang selamat duluan berusaha membantu Bruce keluar dari dalam mobil. Sialnya, tanpa sengaja darah Bruce yang mengandung radiasi gamma ini masuk ke dalam lukanya Jen dan seketika merubah Jen dari wujud manusia menjadi Hulk. Nah ngomong-ngomong pesawat Sakar tadi, sepertinya ini akan jadi konflik utamanya nih, atau ngetis sesuatu yang lebih besar nantinya.
Karena kita kan udah dikasih twist nih dari seriesnya belum muncul, rumor-rumor kalau di seri ini nanti akan menceritakan missing story di film Thor Ragnarok, cerita tentang Hulk di planet Sakaar. Karena kan dari film Age of Ultron kan Hulk hilang, ternyata dia terdampar di planet Sakaar selama beberapa tahun. Bruce ada di wujud Hulk, dia tertidur di dalam dirinya dia sendiri, yang muncul di luar adalah Hulk dan dia jadi champion gladiator di situ. Tapi apa yang dilakukan Hulk selama beberapa tahun itu, nah itu yang jadi missing story, dan itu katanya akan di reveal di series ini. Nah, apakah ini akan merujuk ke Scar Son of Hulk atau World War Hulk nantinya? Ya nikmatin aja lah sekarang cerita yang sekarang ya. Tapi mungkin memang arahnya akan ke sana sih. Nah, mungkin gue pengen out of topic sedikit nih. Karena tadi udah ngomongin Gladiator Hulk, gue tuh punya rak figure giveaway. Yang gue giveaway itu action figure Gladiator Hulk Marvel Legends. Cara menanginnya gampang banget. Kalau lu pengen ikutan, lu tinggal join ke rak figure eksklusif Tribe. Caranya scan aja QR code nih yang muncul di samping, atau klik aja link yang ada di deskripsi rakfigure.com. Nanti lu akan masuk ke landing page-nya Rakfigure dan klik aja join Tribe di situ. Nanti di dalam Tribe ada challenge yang bisa lu ikutin untuk melipat gandakan kesempatan menang lo di situ. Jadi Rakfigure eksklusif Tribe ini punya games nih. Nah, punya challenge. Nah, lu ikutin aja lah di situ. Oke, balik lagi ya ngomongin si Hulk. Singkat cerita aja nih ya, udah singkat cerita aja, gak usah panjang-panjang karena gue gak pengen ini jadi video alur cerita. Intinya Bruce berhasil menyembuhkan tangannya lewat eksperimen dari sampel DNA-nya Jen, yang Jen udah berubah jadi Hulk. Ternyata mungkin struktur DNA-nya Jen ini jauh lebih baik gitu ya dari Bruce, atau mungkin karena tidak terlalu besar paparan radiasi gamanya, atau mungkin karena Bruce udah bisa mengendalikan sisi Hulk-nya dia, udah menjadi smart Hulk loh. Jadi DNA-nya Bruce atau DNA-nya Hulk di dalam tubuh Bruce juga udah berevolusi mungkin. Itu yang mungkin membuat Jen saat berubah jadi Hulk, dia tidak menjadi Hulk seperti Bruce yang punya alter ego sendiri, yang kekuatannya berbasis kemarahan dan tidak bisa dikendalikan gitu. Tapi mungkin ada faktor lainnya juga, karena Jen adalah orang yang jago dalam mengendalikan emosi. Nah, itu bisa jadi juga. Nah, kemampuan fisik, kemampuan teknik pengendalian emosi, semuanya dikuasain baik banget sama Jen. Bikin Bruce yang berusaha mementoring Jen ini itu kelihatan cupu malah. Dan pada akhirnya Jen kembali ke kehidupannya sebagai pengacara. Jen gak pengen jadi pahlawan super seperti yang diinginkan dan disarankan sama Bruce Banner. Nah, ini akan jadi sesuatu yang menarik nantinya, karena kita tahu Jen akan jadi si Hulk dan jadi salah satu pahlawan terkuat di bumi nantinya. Tapi stop sampai sini aja dulu. Jen intinya balik lagi jadi pengacara. Dia pulang ke rumahnya, ke kehidupannya dia sebelum dia berubah jadi Hulk. Dia menjadi seorang pengacara. Di ruang sidang ternyata Titania datang mengacau, dan inilah jadi momen pertama kehidupan Jen yang akan dikenal sama orang-orang sebagai si Hulk. Mungkin ini titik balik di mana dia akan lebih menerima keberadaan sisi pahlawan supernya dia nantinya. Walaupun dia awalnya kan sama Bruce kan dia bilang gak pengen gitu kan, gue pengen jadi pengacara, gak pengen jadi pahlawan super gitu. Mungkin titik balik saat ada Titania mengacau di ruang sidangnya Jen ini yang menjadi batu loncatan untuk karakter Jen bergerak untuk menjadi superhero nantinya. Secara garis besar gue suka banget sama episode 1 ini. Ya mungkin sama ya sama kalian. Secara keseluruhan episode 1 emang mengambil cerita tentang origin story-nya, bagaimana Jennifer
bisa jadi si Hulk. Pace ceritanya gue rasa juga cukup cepat tapi proporsional, nggak ada yang dragging, nggak ada yang gimana gitu, nggak kehilangan khas komedinya Marvel juga. Dan kita tetap bisa ngelihat karakter masing-masing karakter terdevelop dengan baik lah. Perpindahan plot juga antara present day ke adegan flashback terus balik lagi ke cerita saat ini itu juga smooth, nggak ada yang berasa maksa. Karena mungkin ya mungkin itu impact dari teknik break the fourth wall tadi ya, di awal tadi ya. Jadi semuanya terasa smooth gitu saat perpindahan flashback. Perpindahan antara masa sekarang ke adegan flashback. Dan karakterisasinya nih menurut gue juga oke. Development karakternya Jennifer alias si Hulk yang idealis, kengeyalannya dia, nggak mau jadi superhero seperti yang diinginkan sama Bruce, itu juga nyampe. Karakter Bruce juga, evolusi karakter Bruce ya, menurut gue juga sesuatu yang menarik nih, karena di awal-awal Marvel Cinematic Universe kita tahu Bruce Banner itu sesuatu yang garang banget nih. Hulk itu garang banget nih. Bahkan satu pukulannya dia tuh bisa ngalahin Chitauri kan. Tapi kok kelihatannya Hulk jadi kelihatan cemen ya kalau sekarang ya. Apakah dia beneran emang kelihatan cemen atau memang ini karena Bruce Banner yang mengendalikan tubuh Hulk nih di sini. Nah, itu gua rasa harusnya ada jawaban itu ya nanti di episode berikutnya ya. Ya intinya gue suka banget sama episode 1 ini. Beda lah gitu. Walaupun nih temanya tentang lu mentoring pahlawan super baru kan, tapi beda lah. Karena di si Hulk ini karakter utamanya si Hulknya nggak mau dimentoring sama seniornya dia. Di awal cerita tuh dia nggak mau dimentoring. Mungkin nanti ada satu titik di mana dia kembali ke Bruce untuk minta diajarin sesuatu lah. Beda sama misalnya sebelum-sebelumnya kayak Kate Bishop misalnya yang memang ngefans sama Hawkeye. Akhirnya ngejar-ngejar berusaha tuh dibuntutin terus. Atau misalnya Miss Marvel yang ngefans banget sama Captain Marvel walaupun tidak ketemu sama Captain Marvelnya langsung ya, di mentoring sama Captain Marvelnya langsung gitu, tapi kita bisa ngeliat ada sosok yang diidolakan gitu. Nah ini yang nggak ada di si Hulk. Jadi memang terasa beragam juga nih pendekatan ceritanya fase ini nih, walaupun secara garis besarnya sebenarnya cerita tentang mendevelop karakter pahlawan-pahlawan super baru. Tapi jalannya, pilihan jalan ceritanya tuh beda-beda nih gitu. Jadi ya menarik. Paling itu aja sih, gue nggak menemukan sesuatu yang harus gue kritisi gitu ya. Kritikus banget enggak sih. Tapi gue gak menemukan sesuatu yang mengganggu pikiran gue di episode 1 ini. Bahkan gue jadi penasaran untuk episode 2, 3, sampai 9 nanti tuh bakal ada apa aja atau bagaimana aja. Karena kita tahu kan kalau seri ini tuh nanti akan banyak munculin karakter-karakter baru dan karakter lama yang jadi bagian besar untuk jalan ceritanya si Hulk nantinya. Itu yang bikin penasaran sih. Ya terakhir jangan lupa untuk join ke Rock Figure Exclusive Tribe. Gue ngingetin lagi karena di dalam tribe nanti ada petunjuk untuk challenge supaya lu bisa ikutin dan melipat gandakan kesempatan menang lu nantinya memenangkan ini action figure buff Gladiator Hulk. Terakhir join ke Rock Figure Exclusive Tribe. Gue ngingetin lagi, caranya gampang banget, lu klik aja link ada di deskripsi rockfigure.com atau scan QR nih yang muncul di samping. Nanti lu akan masuk ke landing page-nya Rockfigure dan lu tinggal klik join tribe di situ. Nanti lu akan diarahkan untuk ke platform Rebellionnya Rockfigure. Di dalam kita bisa diskusi soal film, seri sampai mainan, ada forum jual belinya juga. Dan yang paling penting ada gamesnya juga, ada Rock Figure giveaway. Di situ ada challenge-nya yang bisa lu ikutin untuk melipat gandakan kesempatan menang lu nantinya. Seru lah pokoknya. Jangan lupa untuk nggak join dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya lu nggak ketinggalan sama video-video yang akan gue upload. Karena bocoran aja nih, challenge 6 itu berkaitan dengan video-video yang akan gue upload nantinya.
Jadi jangan sampai ketinggalan video-video yang baru yang akan gue upload. Nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Dan jangan lupa join ke Rock Figure Exclusive Tribe. Udah itu aja biar nggak terlalu panjang. Kalau tentang end creditnya ngomongin keperjakaannya Captain America, ya udahlah, udah banyak yang bahas. Gue nggak begitu tertarik untuk membahas itu. Jadi sampai ketemu di Tribe dan di video-video selanjutnya.